Oleh karena itu, next saya minta slide yang kita mengusulkan ada gaji yang agak dinaikkan. Ini sedang dibahas oleh Menteri bersama Menteri Keuangan. Saya minta izin saya berdiri. Silakan, karena Pak, silakan, Pak. Apa kursinya ini bagus tapi didudukin agak mundur ke belakang. Silakan, Jadi, Profesor. nah, inilah kemudian kami rubah atas saran Bapak Presiden. Kalau dulu kita sibuk di hulunya, maka Bapak sekalian tolong izin arahan Bapak Presiden. Pak Sekjen semua rapat ajak sampai di bawah. Kalau dulu waktu saya jadi bupati, kalau rapat Pak Sekjen, yang saya ajak langsung sungram. Sungram kumpulin khusus 2 jam. Kepala dinas dikasih arahan, bupati kasih arahan, setelah itu keluar. Enggak sampai detail. Nah begitu juga di kementerian lembaga. Harapan saya Bapak ikutkan bagian program, bagian penyusunan, atau bagian perencanaan. Sekarang tidak lagi mengurus soal menjawab komponen, mengupload ribuan. Kita langsung hitung ke dampak, 26 dampak ini. Nah inilah Bapak sekalian kami hormati, kemudian muncullah namanya RB tematik. Atas saran Bapak Presiden kami kemudian membuat RB tematik menjadi double track, di samping RB yang reguler ada RB tematik. RB tematik itu apa? Menangani kemiskinan, meningkatkan investasi, percepatan aktual Presiden yaitu penanganan inflasi dan belanja barang katalog lokal dan digitalisasi. Saya tidak ingin jelasin ini agak teknis. Nanti akan ada session khusus untuk menjelaskan ini dan kita sedang harmonisasi terkait dengan PP penilaian ini sehingga nanti bisa dibagi. Jadi nggak semua sangat bagus semua kinerjanya, mesti dibagi. Ada yang bagus, ada juga yang sangat bagus. Kemudian tunjangan kinerja yang dulu telah disepakati oleh kita, oleh Menteri Keuangan, termasuk oleh sebelum kami. Nah tunjangan kinerja ini Bapak Presiden mengingatkan ini seperti menjadi hak sekarang. Padahal dengan adanya penyeragaman pendapatan ini Pak Sekjen tidak mendorong peningkatan kinerja karena tidak ada diferensiasinya. Sama dengan tadi tidak ada diferensiasi. Saya minta soal tunjangan kinerja. Nah ini sedang kita hitung bahwa ke depan mereka yang berkinerja baik mereka akan dapat tunjangan kinerja lebih bagus tentunya. Tapi mereka yang tidak berkinerja tentu tunjangannya tidak sama. Karena sekarang dipukul rata, tunjangan kinerja ini menjadi hak, ya kinerjanya begitu-begitu saja. Oleh karena itu, next saya minta slide yang kita mengusulkan ada gaji yang agak dinaikkan. Ini sedang dibahas oleh bersama Menteri Keuangan. Saya minta slide berikutnya. Sehingga dengan demikian ke depan kalau kinerjanya tidak bagus ya mestinya tidak mendapat tunjangan yang bagus. Ini rumusan-rumusan ini kita diskusikan terus. Begitu urusan ini agak sulit dengan Kementerian Keuangan. Kita duduk siang malam ini soal tunjangan dan kenaikan. Ini kan selama ini kenaikannya tidak disentuh tapi tunjangannya berlipat. Ada camat tunjangannya 2 juta. Tapi di satu tempat ada camat tunjangannya 80 juta. Ini kalau nggak diatur bahaya ke depan. Peningkatan PAD di daerah Pak Sekjen bukan untuk membangun jalan yang rusak, tetapi nanti untuk pertama untuk peningkatan tunjangan kinerja dan lain-lain. Nah, Ibu dan Pak Sekjen saya hormati, ini beberapa hal. Nah, oleh karena itu maka birokrasi berdampak ini menjadi penting. Kemudian di situ ada digitalisasi. Kami mohon sekali untuk percepatan dampak ini, digitalisasi ini menjadi prioritas. Dan super prioritas bagaimana arahan Bapak Presiden, di mana SPBE sekarang sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden. Maka langkah pertama di anggaran sekarang tolong dipelototi Bapak Ibu. Apakah masih ada menganggarkan aplikasi-aplikasi baru? Aplikasi baru ini kami sudah whole, ini jumlahnya cukup banyak. Pak Dirjen tidak kami setujui tentang belanja untuk digitalisasi yang justru membuat aplikasi baru bukan menginteroperabilitas. Nah, arahan Bapak Presiden, Pak Moderator, kita sekarang diminta untuk menginteroperabilitas. Karena kalau dibiarkan belanja IT ini akan terus banyak. Dan itu vendor yang mendikte, apalagi ada dirjen baru, direktur baru, kepala proyek baru, selalu vendor datang ini paling hebat. Begitu ganti direktur, ganti dirjen, vendornya langsung nggak kepake lagi karena dianggap ini tidak paling hebat. Nah, oleh karena itu maka sekarang atas saran Bapak Presiden kita terus bekerja sama dengan seluruh kementerian lembaga, termasuk dengan Kementerian Keuangan, kita akan beresin 27 aplikasi ini stop. Ini yang dilaporkan. Setelah kita cek Pak Darto, aplikasi lebih banyak. Di MA saja ada 5.000 aplikasi. Ya, kemarin kami ketemu sekretaris MA waktu itu. Kemudian juga di Kementerian Pertahanan ada si cantik, si molek, si manis dan seterusnya ada banyak sekali. Dan ini tidak terkoneksi satu dengan lain. Dan ini atas saran Presiden sekarang sudah. Nah,
Kemarin kami sudah rapat dengan Menko Polhukam atas arahan Pak Presiden, dengan Jaksa Agung, BPKP, Kepolisian, bagaimana dengan aplikasi yang tidak kompatibel, yang justru mahal ini, kalau ini di-cut, ini tidak jadi temuan. Ini kan alasan para teman-teman di kementerian lembaga ini meneruskan aplikasi yang lama dianggap takut jadi temuan. Padahal meneruskan ini biayanya lebih tinggi, bahkan tidak terkoneksi dengan layanan yang lain. Nah ini kami terus bergerak. Oleh karena itu ke depan harapan kami berdasarkan saya hormati untuk menciptakan birokrasi berdampak, izin tolong dilakukan audit internal terkait dengan aplikasi Bapak. Kami terima kasih kepada Pak Menko Marves karena di bawah Pak Menko Marves 7 kementerian lembaga telah diaudit sistemnya dan kami telah mendapatkan laporannya. Ternyata Pak Sekjen, Pak Rektor yang berbeda bukan antar kementerian, tapi di dalam kementerian antar dirjen itu berbeda. Bahkan di dalam dirjen antar direktur tidak connect, banyak aplikasi-aplikasi yang sebenarnya kurang bermanfaat. Nah oleh karena itu mudah-mudahan ini segera bisa kita hentikan. Inilah para Menko sekarang juga sudah bergerak untuk mengerjakan ini. Ibu dan saya hormati yang terakhir terkait dengan birokrasi berdampak ini, tentu ujungnya adalah bagaimana anggaran ini juga berdampak. Karena kalau enggak kita ini sibuk di penyerapan anggaran tetapi dampaknya tidak berdampak untuk rakyat. Nah oleh karena itu maka selain ada SAKIP, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, sekarang ada SAKP namanya ya, sistem akuntabilitas kinerja yang ini inline dengan target prioritas Bapak Presiden. Mohon maaf, kita ini di akhir tahun kadang kementerian dan lembaga sibuk menghabiskan anggaran sesuai dengan urusan masing-masing. Tidak inline dengan target prioritas Presiden. Maka itulah berkali-kali kenapa target kemiskinan kita masih seperti itu. Karena kementerian lembaga asik dengan kesibukan masing-masing yang ini rutin dimunculkan dari bawah, kadang dari atas, tidak tembus ke bawah karena kita tidak detail untuk di dalam sektor perencanaan seperti disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Oleh karena itu maka kami sekarang terus menekankan bagaimana program yang kita buat inline dengan target prioritas Presiden sehingga prioritas Presiden bisa tercapai. Saya kira itu saja dari kami. Terima kasih. Saya tadinya mau ngomong SDM dan seterusnya.